Pernah gak sih di tengah dunia kita yang serba heboh dan penuh tekanan ini, kamu ngerasa kayak ada yang hilang? Ternyata, banyak orang sekarang tuh justru balik lagi ke sebuah filosofi kuno yang umurnya udah ribuan tahun buat nyari ketenangan. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng gimana caranya panduan kuno ini bisa relevan banget di zaman kita yang kayaknya makin kacau ini. Coba dia bayangin, macet di jalan, omongan orang lain di medsos, ekonomi yang naik turun, aduh daftarnya panjang banget kan. Rasanya tuh kita kayak diombang-ambing terus sama hal-hal yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Nah gimana kalau ternyata ada cara buat kita tetap adem, tetap tenang di tengah badai kayak gitu? Nah, inilah dia stoicisme. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Ini bukan berarti kita jadi orang yang kaku, tanpa emosi, atau pasrah aja gitu. Justru sebaliknya, ini tuh semacam kerangka kerja yang super aktif buat melatih pikiran kita. Biar energi kita fokus ke hal yang benar-benar penting. Penasaran gimana cara kerjanya? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Oke, jadi inti dari semua ajaran stoicisme itu sebenarnya cuma satu prinsip yang super simple. Tapi ini yang mereka anggap sebagai kekuatan super yang sesungguhnya. Nah, kutipan dari Epictetus ini dia fondasinya. Simple banget kan? Ada hal-hal yang bergantung pada kita, dan ada hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Dengerinnya sih kayaknya, ya iyalah jelas, tapi implikasinya, wow, itu dalam banget. Biar lebih kebayang, coba lihat deh. Para stoik nyebut ini dikotomi kendali. Gampangnya ada dua kolom. Di kolom kiri, dalam kendali Anda. Ini ibaratnya kebun kita sendiri. Opini kita, tindakan kita, tujuan kita. Cuma ini yang bisa kita urus. Nah sekarang lihat kolom kanan. Bukan kendali Anda. Ini ibarat badai di luar sana. Omongan orang, reputasi kita, bahkan kesehatan kita atau cuaca. Para stoik bilang, sumber penderitaan kita itu ya karena kita sibuk mau ngendaliin badai itu. Padahal, kebahagiaan sejati itu tumbuhnya ya cuma di kebun kita sendiri. Dan jangan dikira filosofi ini cuma buat para pemikir di Menara Gading ya, enggak sama sekali. Stoikisme ini justru dihidupi, dipraktikkan sama orang-orang dari berbagai latar belakang. Yuk kita kenalan sama 3 pilar utamanya. Lihat deh, beragam banget kan? Ada Marcus Aurelius, yaitu kaisar Romawi loh. Orang paling berkuasa, tapi dia nulis jurnal pribadinya di tengah-tengah perang dan wabah penyakit. Terus ada Seneca, penasihat kaisar, salah satu orang terkaya di Roma. Tapi tulisannya justru tentang pentingnya hidup sederhana. Dan yang paling keren, ada Epictetus. Dia lahir sebagai Buddha, tapi bisa jadi salah satu guru filsafat paling berpengaruh sepanjang masa. Pesannya tuh jelas banget, status sosial, kekayaan itu semua nggak ada artinya. Yang benar-benar penting itu kekuatan batin kita. Ingat ya, stoikisme ini bukan cuma buat dibaca atau dihafal. Ini adalah filosofi yang harus dikerjain, harus dipraktekin. Nah sekarang, yuk kita buka kotak peralatannya dan lihat beberapa latihan praktis yang bisa langsung kita coba. Oke, ini ada 4 latihan inti. Yang pertama, premeditatio malorum. Gampangnya kita ngebayangin skenario terburuk. Bukan buat jadi pesimis ya, tapi biar kita siap. Kayak tentara yang siapin perisainya sebelum perang. Kedua, latihan kemalangan. Ini unik banget. Kita sengaja bikin diri kita nggak nyaman sesekali. Misalnya pakai baju yang sederhana banget. Tujuannya biar kita nggak takut kehilangan kenyamanan. Ketiga, pandangan dari atas. Ini kayak kita nge-zoom out, ngelihat masalah kita dari luar angkasa gitu. Biar sadar masalah kita tuh sekecil apa sih sebenarnya. Dan terakhir, memento mori. Ingat kalau kita bakar mati. Kedengarannya serem ya, tapi tujuannya mulia. Biar kita nggak buang-buang waktu yang super berharga ini. Dan tahu nggak, ada satu kebiasaan yang nyambungin si kaisar, si penasihat, sama si budak tadi. Apa itu? Menulis jurnal. Tapi ini bukan diary curhat biasa ya. Buat mereka, jurnal itu kayak cermin. Buat ngaca, evaluasi diri, tempat buat nyiapin mental sebelum menghadapi hari. Dan yang paling penting, buat mastiin kalau tindakan mereka tuh sejalan sama prinsip yang mereka pegang. Tapi ya namanya juga filosofi, nggak ada yang sempurna. Biar pandangan kita seimbang, kita juga harus lihat sisi lain medalinya, yaitu kritik-kritik terhadap stoikisme. Kritik yang mungkin paling terkenal datang dari filsuf Gahar, Friedrich Nietzsche. Dia ngerasa, dengan terlalu fokus pada ketenangan dan menerima takdir, kaum stoik ini malah jadi menyangkal kehidupan. Mereka kayak ngehindarin semua gejolak emosi, senang, sedih, marah. Padahal kan justru itu yang bikin hidup kita hidup. Buat Nietzsche, nolak penderitaan itu sama aja kayak nolak kehidupan itu sendiri. Nggak cuma itu, ada juga yang bilang kalau stoikisme ini bisa bikin orang jadi apatis, jadi cuek banget.
Terus, karena fokusnya ke diri sendiri, ada kekhawatiran orang jadi nggak peduli sama isu-isu sosial atau perjuangan buat keadilan. Belum lagi pandangannya yang kayaknya semua udah ditakdirkan, yang bagi sebagian orang itu bisa nabrak konsep tanggung jawab pribadi. Jadi, gimana dong? Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, gimana kita harus memandang stoicisme di abad ke-21 ini? Kuncinya mungkin satu. Jangan lihat ini sebagai sebuah dogma yang kaku dan harus ditelan bulat-bulat. Daripada jadi semacam agama yang harus diimani sepenuhnya, coba deh kita lihat stoikisme ini sebagai sebuah kotak perkakas mental. Ya, sebuah kerangka kerja praktis yang bisa kita pakai buat bangun ketangguhan dan ketenangan di tengah dunia yang serba nggak pasti ini. Intinya, ambil yang cocok, pakai yang berguna buat hidup kita. Dan kutipan dari Marcus Aurelius, si kaisar, ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna banget. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semuanya ada di dalam dirimu, dalam caramu berpikir. Ujung-ujungnya, stoicisme itu ngingetin kita kalau sumber kebahagiaan dan kekuatan terbesar kita itu bukan dari luar sana, tapi dari sini, dari dalam diri kita sendiri, dari kemampuan kita buat ngelola pikiran kita. Nah, jadi balik lagi nih ke dunia kita yang penuh notifikasi, deadline, dan drama di media sosial. Ada satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Fokus ke ketenangan batin kita, apakah itu bentuk kekuatan tertinggi yang bisa kita punya? Atau jangan-jangan itu cuma bentuk pelarian termudah dari tanggung jawab kita buat ngebenahin dunia di sekitar kita? Jawabnya kayaknya cuma kamu sendiri yang bisa nemuin.